kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Retno. Oh iya, ini saya kedatangan ke sini untuk bertemu Bu Yuni. Ya. Ingin menyampaikan sesuatu pada Bu Yuni, ingin minta bantuan Bu Yuni. Oh iya. Ini kan saya dapat tugas dari PGP saya untuk membuat aksi nyata. Nah ini dalam rangka aksi nyata ini saya ingin mengobservasi Bu Yuni dalam pembelajaran nanti. Namun sebelum itu nanti ada percakapan dengan Bu Yuni sebelum observasi nanti. Saya ingin bercakap-cakap sedikit ya mengenai nanti apa yang akan diobservasi nanti di kelas begitu. Nah ini Bu Yuni untuk nanti observasi kira-kira Bu Yuni akan RPP-nya akan menampilkan RPP apa Bu Yuni? Ini kan sudah masuk tema 4 ya Bu Iya. ya. Kayaknya tema 4 aja nggih ya. Ini nanti mengenai globalisasi. Oh iya. Kita nanti ke IPS aja. Oh Untuk iya. materinya tentang ASEAN. Nah kalau materinya tentang itu mungkin apa tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan dari pembelajaran nanti itu agar siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat, dan Oh, juga iya. siswa itu mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup negara-negara di ASEAN. Oh jadi itu tujuan pembelajarannya ya. Ya. Lantas nanti kira-kira apa yang mungkin area pengembangan apa yang ingin penjenengan capai di observasi nanti? Ini yang diharapkan itu mampu mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa, menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa, juga mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Oh, jadi di sini pengembangan yang tidak dicapai itu saya harus mengamati bagaimana nanti pembelajaran penjenengan itu berdiferensiasi gitu ya. Kemudian juga di situ ada mengandung KSE, yaitu kemampuan sosial emosional baik itu murid maupun penjenengan seperti itu. Gitu ya Bu ya. Kemudian mungkin strategi apa yang penjenengan sudah siapkan Bu? Yang harus dipersiapkan itu menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap, juga memberikan contoh nyata agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kerjasama di negara-negara ASEAN. Oh ya, jadi ini beberapa persiapan penjenengan ya, itu terutama nanti materi pembelajaran, kemudian mungkin alat-alat yang mungkin siapkan apa saja Bu itu alat-alat? Proyektor. Karena nanti ada videonya mungkin ya? Ada videonya biar lebih menarik. Oh gitu. Kemudian audionya ada nggak Bu? Ada. Oh, ada. Atau mungkin nanti ada ini ya pembelajaran ya di situ sudah jenengan rencanakan untuk pembentukan kelompok atau belum? Oh sudah. Nanti kan nggak masuk langsung dikelompokkan aja enggak Pak? Oh iya begitu. Jadi persiapannya sudah matang ya Bu ya. Berarti RPP-nya juga sudah ini ya? Sudah. Kebetulan kemarin sudah membuat RPP, sudah di print. Oh iya. Ya. Kemarin saya juga sudah melihat tuh RPP-nya. Oh, iya. Ya, sudah ada pembelajaran diferensiasinya juga, kemudian ada KSE juga. Mudah-mudahan nanti untuk observasi nanti semua sudah bisa berjalan gitu ya. Nah, Bu Yuni ini terima kasih sekali untuk observasi ini. Saya sudah tahu bagaimana nanti saya mengobservasi penjenengan di kelas itu tentang apa saja saya sudah mengetahui, dan nanti saya fokus pada diferensiasi dan KSE seperti itu. Terima kasih Bu Yuni sudah datang juga. Dan nanti untuk pembelajaran kira-kira nanti 70 menit Bu. Untuk observasinya nanti 70 menit di kelas. Nanti saya mengamati penjenengan ketika pembelajaran, dan untuk jamnya jam berapa nih nanti? Ini habis ini aja ya? Oh iya, sekalian aja. Nanti langsung dipersiapkan untuk medianya. Oh iya, gitu ya. Oh iya. Terima kasih ya Bu Yuni atas kesempatannya, atas peluang waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi jenengan dan saya, dan
murid-murid tentunya. Monggo bisa dimulai ya sekarang. Oh iya, monggo sekalian aja, ini udah jam masuk nih. Oh iya. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, silakan Mas Dina. Gerak. Silakan sampai aku di empat gerak. Empat gerak. Doa mulai. Bagaimana kabar kalian? Baik. Ini udah masuk? Ya, alhamdulillah. Kalian harus selalu menjaga kesehatan. Kalian sudah kelas? Kegiatannya banyak sekali, ya. Ngerti nggih? Walaupun begitu, kita juga harus mendoakan teman-teman kalian. Mungkin ada yang tidak masuk, kita doakan biar cepat sembuh, biar bisa beraktivitas kembali, ya. Sekarang kita sudah masuk ke semangat ya. Sudah dapat datanya ya. Dari tentang globalisasi. Kira-kira tujuannya belajar tentang globalisasi itu apa tak? Ya, karena globalisasi ini nanti kita dapat lebih cepat mengetahui tentang manusia, ya. Karena informasinya itu kalau globalisasi itu lebih cepat, ya. Tapi ya, terus sekarang kita mempelajari tentang IPS tentang sejarah berdirinya ASEAN seperti yang guru tampilkan ini. Tapi biar lebih semangat lagi, ya, biar lebih semangat lagi walaupun ini hari Selasa, tetap semangat, ya. Siapa kita? Mana semangatnya? Semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, lanjut ke tema tentang sejarah berdirinya ASEAN. Sebenarnya kita sudah belajar ya kemarin di tema 1. Kira-kira tahu tidak? Kalian masih ingat tidak tentang ASEAN? ASEAN kemarin singkatannya apa? Ada yang sudah tahu? ASEAN kemarin? ASEAN. Baik kan? Masih ingat ASEAN? ASEAN itu adalah perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, ya. Bahasa Inggrisnya ASEAN, Association of South Asia Nation, ya. Bahasa Inggris. Ini kita mengulang lagi. Kalian masih ingat lagi, ya. Terus masih ingat tidak? ASEAN itu didirikan dari berapa negara? Ayo kita mengingat dulu. Berapa? Awal berdirinya itu ada berapa? 5 negara mana? Ada Indonesia. Jangan ragu-ragu salah, nggak apa-apa, namanya belajar. Belajar itu dari yang tidak bisa terus menjadi bisa. Nah, alasan didirikannya ASEAN itu seperti yang kalian lihat di depan.
ya. Alasan berdirinya ASEAN ini satu, adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya, apalagi dengan negara Malaysia ya, kita berdekatan sekali dengan negara Malaysia. Oke. Terus adanya persamaan letak geografis. Letak geografis Indonesia kalian masih ingat tidak? Indonesia itu terletak di antara dua benua mana? Australia dan Samudra. Benua mana? Asia dan Australia. Oke, benua. Terus Indonesia terletak di dua samudra. Pasifik dan Hindia. Yang kedua itu adalah kepentingan yang sama dalam memastikan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya. Karena ya kita itu tidak lepas dengan yang namanya ekonomi, sosial budayanya juga sama. Oke. Yang ketiga untuk menjaga keamanan kawasan, karena beberapa negara itu punya wilayah sendiri-sendiri dan yang juga harus dijaga keamanannya biar rukun ya, tidak saling bermusuhan. Ini ada tujuan dari dibentuknya ASEAN. Yang pertama itu mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya. Yang kedua memelihara perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga kelihatan tidak dek? Yang ketiga ini meningkatkan kerjasama yang aktif. Berarti biar sama-sama aktif, biar sama-sama kerjasamanya ini menghasilkan sesuatu yang positif. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian. Misalkan negara Indonesia kekurangan sesuatu, bisa dibantu oleh negara lain. Ya, misalkan dalam penelitian Indonesia kurang alatnya ini bisa dipinjami atau diberi bantuan dari negara lain. Terus yang kelima, bekerja sama lebih efektif dalam bidang pertanian, industri dan perdagangan. Kemarin sudah di bidang pertanian. Ya, misalkan Indonesia ini membuat suatu pabrik pupuk misalkan. Pupuknya nanti bisa diekspor ke negara lain. Yang keenam, meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Di mana? Itu Thailand. Ya, Thailand dulu nek zamane guru waktu SD namanya bukan Thailand, tapi Muang Thai. Sama. Ya, pembentukan ASEAN ditandatangani dengan penandatangan sebuah perjanjian yang dinamakan Deklarasi Bangkok. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa ada 5 negara. Ya, 5 negara. Indonesia dibagi oleh siapa? Indonesia. Masih ingat tidak? Ada? Siapa? Ada Malik. Oke, terus Indonesia dibagi oleh ada Malik.
adalah Singapura. Walaupun itu sebenarnya bukan nama nih, tapi nek gue geleng-geleng ben gampang. S Raja Ramanku ada hurufnya S. Berarti ini aku geleng-geleng baik nek dari Singapura. Biar lebih semangat lagi ya. Kalian kita tepuk dulu ya lagu ASEAN ya. Lagu pendirinya ASEAN. Dari sini ya, tepuk ASEAN. Berarti nanti Indonesia ada Malik, Filipina, Meksiko, Ramos gitu ya. Ya, karena nggak muncul itu tadi. Tepuk pendiri ASEAN. Indonesia ada Malik, Filipina, Ramos, Singapura, Raja Ratnam, Thailand, Oman, Malaysia, Indonesia. Ada 5 negara. Yeay, gitu ya. Ulangi lagi. Tepuk pendiri ASEAN. Indonesia ada Malik, Filipina, Ramos, Singapura, Raja Ratnam, Thailand, Oman, Malaysia, Indonesia. Ada 5 negara. Yeay.
setelah mempelajari tentang ASEAN ini? Perasaan bagaimana? Alasannya tidak bisa berkata apa-apa, Bu. Ya, apa ya? Alasannya apa, Mas? Perasaanmu apa, Dek? Perasaanmu apa? Bahagia. Yang pasti ilmu semakin bertambah. Yang kemarin kita hanya mempelajari 5 negara, ya, pendirinya ASEAN. Sekarang sudah tambah lagi, ada 10 ya. Kalian sudah bergabung, oke? Kalian harus yang sudah dipaparkan tadi paling tidak, ya kalian harus sudah lebih paham, ya, gitu ya, oke? Karena waktu sudah menunjukkan waktu pulang, berarti kita siap-siap untuk pulang. Oke, doa, ya, doa. Doa, doa. Gerak. Pada sampai aku di rumah gerak. Gerak. Cepat gerak. Selamat siang Bu Yuni. Gimana kabarnya Bu Yuni? Alhamdulillah, baik. Tadi habis ngajar ya Bu ya? Habis ngajar. Tadi ngajar apa Bu? Ada mereka. Oh iya. Tapi ini sedang jam kosong ya? Saya mau berbincang sebentar bisa ya? Baik Bu Yuni, ini sebenarnya saya ada tugas yang lanjutan kemarin tentang tugas aksi nyata di CGP saya. Itu kemarin kan kita sudah melaksanakan pra observasi, kemudian dilanjutkan yang observasi di kelas penjenengan, dan untuk saat ini bersama PP saya Bu Ina ini kita akan berbincang tentang pasca observasi yang kita lakukan kemarin. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan pada Bu Yuni, nanti bisa dijawab apa saja boleh Bu ya, tentang apa ya istilahnya refleksi yang kemarin penjenengan lakukan ketika di kelas ya. Itu mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan, dan baik nanti untuk saat ini
langsung aja ya. Untuk saya ingin mendengar pendapat penjenengan, tentang apa yang menurut penjenengan mungkin dari pemikiran penjenengan apa yang penjenengan bisa refleksikan dari pembelajaran kemarin yang ketika kita observasi di kelas. Refleksi dari saya itu siswa itu lebih memahami, lebih paham, lebih mengerti tentang peran Indonesia di berbagai kerjasama di bidang sosial budaya, khususnya di kawasan Asia Tenggara, di negara-negara Asia. Seperti itu. Jadi ini pembahasannya tentang materi itu ya Bu ya. Jadi yang itu kemarin anak-anak bisa lebih tahu itu negara ASEAN, negara ASEAN itu apa saja, kemudian kerjasamanya apa saja, kemudian lambang-lambangnya juga kemarin ya saya lihat. Ya, itu dari segi konten ya Bu ya. Kemudian untuk dari segi apa istilahnya yang termasuk diferensiasi yang kemarin kita rencanakan penjenengan kemarin. Kemarin anak-anak presentasi dari mereka kan saya tugaskan berkelompok terus dipresentasikan. Dan dari situ kan kita bisa melihat siswa keberhasilan siswa ini sudah mampu dalam menerima pelajaran yang telah disampaikan. Ini jadi sudah masuk diferensiasi untuk mungkin kontennya ya Bu ya. Untuk prosesnya kemarin penjenengan juga untuk prosesnya mungkin nanti bisa kita lihat apakah sudah masuk atau belum gitu ya. Nah untuk diferensiasi proses kemarin saya juga melihat penjenengan pakai video, kemudian pakai tepuk itu ya Bu ya, tepuk apalagi kemarin ya. Kemarin ada lagu juga mungkin ya, sedikit nyanyian. Ya, ada sedikit nyanyian untuk anak-anak. Jadi di sini ada sudah masuk diferensiasi proses dalam pembelajaran itu. Ada video, ada yang kayak sudah masuk kayak belajar gitu anak-anak, ada yang bisa dengan tepuk menghafalkan ASEAN dengan tepuk dan sebagainya seperti itu. Baik, itu tadi refleksi dari penjelasan ya Bu ya. Terus kemudian untuk yang berikutnya ini hal apa yang sudah penjenengan lakukan ya selama pembelajaran itu Bu? Saya sudah menerapkan budaya positif dalam pembelajaran berdiferensian, baik itu diferensi proses maupun diferensi konten. Selain itu juga menerapkan pembelajaran sosial emosional. Ya. Kalau boleh tahu nih, kemarin kalau sosial emosional yang tadi penjelasan sampaikan itu masuknya kemarin yang mana ya? Sosial emosional apakah kemarin penjenengan melakukan apa istilahnya bertanya pada anak seperti itu? Ketika saya bertanya terus ada anak yang menjawab bagaimana gitu ya? Terus antusiasnya bagaimana, perasaannya senang atau sedih ya? Kebanyakan senang karena ya itu tadi ilmunya semakin bertambah, semakin luas. Itu kemarin saya juga mendengar ketika penjenengan penutupan untuk pembelajaran itu juga yang penjenengan menanyakan perasaan anak itu bagaimana setelah mempelajari materi ASEAN ini, dan mereka saya lihat juga senang sekali ya Bu ya dengan pembelajaran yang penjenengan sampaikan kemarin. Nah itu beberapa yang tadi penjenengan sudah lakukan. Nah saya mau tanya nih, hal yang kurang maksimal dalam pembelajaran kemarin apa saja? Saya belum menerapkan pembelajaran diferensiasi produk. Terus bahasa positif belum sepenuhnya saya gunakan dalam menunjukkan budaya positif. Ya. Kemudian ada lagi Bu? Ini model pembelajarannya yang belum saya terapkan dalam pembelajaran, jadi perluas. Ya. Kalau kemarin tentang apa istilahnya model pembelajaran itu di RPP jenengan kemarin ada nggak ya model pembelajarannya? Ada, tapi kayaknya belum semuanya tersampaikan gitu ya. Kalau saya lihat kemarin memang diferensiasi produknya memang belum ada karena hanya berdiskusi kemudian anak-anak presentasi begitu. Kemudian untuk tadi
modelnya memang belum dimasukkan juga dalam pembelajaran, saya lihat seperti itu, memang betul seperti itu. Nah, lantas tadi yang penjelasan sampaikan tadi tentang budaya positif kemarin yang terapkan itu apa saja ya Bu ya? Budaya positif itu yang belum diterapkan kira-kira apa, yang sudah dan yang belum? Oh, yang sudah diterapkan itu yang sudah itu kebiasaan itu. Yang sudah itu kebiasaan dari pagi. Berdoa ya Bu ya, mungkin ya. Berdoa terus membaca ya. Yang belum mungkin menanyakan kembali atau kesepakatan kelas belum diingatkan juga kemarin, karena banyak anak-anak kemarin yang keluar masuk kelas. Saya lihat seperti itu. Yang gitu. Iya. Oke, kemudian mungkin ini ya dari apa yang jenengan paparkan tadi, dari refleksi, kemudian yang sudah jenengan lakukan, yang akan jenengan lakukan itu rencana jenengan seperti apa tadi, kemudian rencana tindak lanjutnya seperti apa? Mungkin saya akan berupaya untuk berinovasi dalam pembelajaran dengan mengembangkan diri secara mandiri maupun mengikuti pelatihan atau workshop. Terus aktif dalam komunitas guru baik secara online maupun offline. Ya, tentu saja ini dengan motivasi diri ya Bu ya, karena memang untuk mengikuti workshop itu memang sangat berat. Kalau menurut saya itu sangat berat, karena mendengarkan kemudian materinya monoton, apalagi instrukturnya itu tidak bisa memberi istilahnya semangat ketika dia menyampaikan materi seperti itu. Dan memang bagus penjenengan tadi akan melakukan istilahnya dengan mandiri secara online juga begitu ya Bu ya, bisa lewat lewat YouTube, kemudian lewat sosial media yang lain mungkin ya. Itu sangat bagus sekali Bu. Saya juga mungkin kalau di posisi penjenengan juga saya juga seperti itu. Saya juga akan melaksanakan apa yang penjenengan rencanakan tadi, melalui workshop, kemudian aktif dalam KKG seperti itu. Nah, ini aktivitas pengembangan diri penjenengan yang penjenengan tadi lakukan itu kira-kira bentuknya seperti apa Bu? Mengembangkan minat belajar siswa. Karena di sini siswa itu kalau untuk literasi juga kan masih kurang. Dengan menekankan anak-anak itu paling tidak setiap pagi mungkin harus dibudayakan dalam literasi. Ini mungkin sinkron dengan program saya nanti. Saya nanti membuat program, nanti mohon dukungannya dari teman-teman semua. Nanti ada program literasi 1 minggu 1 jam untuk membaca, kita khususkan untuk itu. Mungkin nanti kita bisa programkan bersama-sama. Kemudian untuk tujuan yang hendak jenengan capai dari apa yang jenengan rencanakan tadi, aktivitas yang jenengan siswa biar bisa mengembangkan minat belajar siswa. Siswa bisa mengembangkan minat belajar siswa. Ya, minat belajar tentunya dari belajar itu bukan hanya masalah pelajaran gitu ya. Nanti bisa belajar di ekstra dan sebagainya itu ya Bu ya. Minat belajarnya kan kita nanti bisa menemukan itu. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya yang penjenengan nanti bisa lihat ukurannya apa. Kalau penjenengan tadi mengembangkan minat belajar anaknya itu sudah minat meningkat apa belum, itu ukurannya apa Bu? Kita bisa melihat dalam setiap kalinya anak dari kebiasaan, mungkin ya kebiasaan, misalkan kita setiap 1 minggu sekali dari apa kita adakan ya harus ada membaca literasi paling tidak 1 jam. Itu kalau tiap hari sudah bisa berjalan seperti itu, dari kita sudah bisa dikatakan berhasil. Mungkin penilaian ini ya, tadi misalnya kita membuat istilahnya di buku, kemudian catatan anak sudah membaca berapa halaman, kemudian kita lihat juga dia nanti kita programkan juga rangkuman dari pembacaan literasi yang pembacaan anak tadi, bisa juga ya Bu ya.
bisa lewat situ juga. Jadi kita lihat dari hasil yang Jadi kita menyediakan sebuah buku gitu. catatan mungkin ya. Catatan ya. Di situ Iya. kan ada nama siswa, ada tanggalnya, terus catatan apa yang sudah dilakukan. Nah, itu bisa nanti kita programkan itu kita programkan bersama-sama. Kemudian untuk apa yang Jenengan kembangkan atau rencanakan ini apa pendukungnya itu Bu? Kira-kira Jenengan membutuhkan apa saja? Buku. Yang pertama buku. Buku itu kan tidak harus buku sekolah ya. Jadi bisa buku cerita dan buku pelajaran bisa, buku cerita bisa, bisa nanti bisa. Dan ini nanti kan kalau kita sudah mulai banyak buku kan bisa berbagi dengan teman-teman yang lain dan juga bisa berbagi dengan teman-teman. Kalau pendukungnya itu kan masalah literasi ya, tadi ya. Kalau di misalnya pembelajaran yang seperti tadi, misalnya diferensiasi itu, misalnya bagaimana itu daya dukungnya apa saja ya? Daya dukungnya Untuk kita bisa menerapkan diferensiasi di kelas itu, apa yang kita butuhkan untuk mendukung program pembelajaran itu, misalnya? misalkan kalau lingkungan dan pelajaran berarti ya itu mungkin bisa alat pelajar bisa. Oh iya. Nah, tentu di situ ada banyak sekali gitu. Tergantung dari materinya gitu ya. Itu saja nanti kalau bisa kita pakai ada berupa video, kemudian berupa audio juga bisa mendukung sesuai dengan gaya belajar anak. Jadi mereka semua bisa istilahnya menerima sesuai dengan gaya belajar mereka gitu ya. Nah, ini waktunya kira-kira Jenengan butuh berapa untuk mengembangkan ini? Untuk mengembangkan untuk keberhasilan apa yang Jenengan rencanakan ini? Ini mungkin setengah semester bisa. Ya, setengah semester ya. Nanti bisa Setengah semester itu sudah menjadi sebuah kebiasaan kalau untuk literasi. setengah semester nanti kita bersama-sama mewujudkan bagaimana setengah semester ini anak-anak bisa terbiasa untuk membaca. Kemudian nanti kita untuk ukuran keberhasilannya kita buat bersama-sama gitu ya Bu ya. Apakah dalam setengah semester itu bisa tercapai apa yang menjadi tujuan kita? Berarti tadi kan kemarin kan IPS ya. Iya. IPS itu kan ilmunya ilmu berkembang. Iya. Jadi kan perlu literasi itu sangat penting. Ya. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya, atas dukungan panjenengan. Kalau tidak ada dukungan panjenengan, mungkin ini untuk tugas saya yang ini tidak bisa